lihat pada materi ini, poin A, pengertian penelitian. Kita dapat baca ini deskriptif ya, lebih banyak kita mempelajarinya secara deskriptif dulu. Tapi kita akan menemukan makna-makna yang terkandung dari konsep-konsep ini. Yang pertama, penelitian itu apa? Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi ada 4 hal dalam konsep ini atau pengertian ini. Ya. Yang pertama adalah cara ilmiah, yang kedua data, yang ketiga tujuan, dan keempat kegunaan tertentu. Ya. Jadi suatu penelitian itu adalah cara ilmiah. Saya dan mahasiswa kelas C ini adalah orang-orang ilmiah karena dalam proses belajar pada perguruan tinggi kita seringkali dibilang sebagai kaum intelektual. Satu tingkat di atas itu lagi, kita kalau sudah selesai pemikiran-pemikiran kita bermanfaat bagi masyarakat, kita lalu kemudian dikategorikan sebagai kaum cendekiawan. Nah, tapi kita lihat dulu bahwa sebagai orang-orang ilmiah, maka yang dituntut dari kita untuk menghasilkan suatu hasil penelitian adalah sebuah cara ilmiah, ya, suatu cara ilmiah. Selain itu, di dalamnya kita menguasai data, lalu kemudian tujuan penelitian kita itu, tujuan dan kegunaannya itu untuk apa. Jadi penelitian itu mencakup 4 hal penting tersebut. Cara kita secara ilmiah, cara berpikir kita adalah cara ilmiah, kita mengambil atau kita mengetahui data penelitian, kita tahu juga tentang apa yang kita akan tuju dan kegunaan dari penelitian. Nah, kita lihat keempat konsep ini atau keempat hal ini telah dijelaskan di bawah ini. Nah, kalau yang berkaitan dengan cara ilmiah itu apa? Cara ilmiah itu dia menunjukkan ciri-ciri keilmuan, ya, menunjukkan ciri-ciri keilmuan seorang peneliti ketika dia melakukan penelitian, sudah tentu dia memiliki ciri keilmuan. Ya, ciri keilmuan itu apa? Ciri keilmuan atau yang ada pada cara ilmiah itu adalah rasional, empiris, dan sistematis. Empiris dan sistematis. Oke. Nah, kita lihat bahwa cara ilmiah dalam penelitian itu mengharuskan seseorang memiliki ciri-ciri keilmiahannya, ya, atau ciri-ciri keilmuan itu. Yang pertama adalah rasional, empiris, yang kedua empiris, dan yang ketiga sistematis. Apa itu rasional, empiris, dan sistematis? Rasional adalah kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Ya. Rasional artinya kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sudah tentu ya, seringkali kita bilang berpikir rasional sedikit. Pikiran itu harus rasional, harus masuk akal. Ya. Kamu harus menyampaikan secara logis. Nah, itu berarti memang ciri yang pertama adalah kita semua harus menyajikan suatu informasi atau menyajikan suatu penelitian itu dengan cara-cara yang masuk akal. Mulai dari meneliti sampai menghasilkan hasil penelitian itu adalah cara-cara yang masuk akal, adalah yang rasional. Atau orang Ambon sering kasih lain for atau bahasa ngaja lain for aliran bicara itu masuk akal, aliran bicara itu otak.
gitu ya. Aliran bicara itu yang rasional, bicara itu pakai pikiran sadiki. Itu kata-kata yang sebenarnya menunjukkan bahwa oh kategori itu bukan ada pada kategori orang-orang yang melakukan penelitian. Karena sebagai orang peneliti, maka dia harus mau tidak mau menggunakan cara-cara yang masuk akal. Ya. Cara-cara yang masuk akal sudah tentu yaitu masuk pada penalaran manusia, ya masuk pada penalaran manusia. Jadi itu yang pertama rasional, ya. Mulai dari apa penelitian itu kita kan seringkali mendengar bahwa penelitian itu mulai dari masalah. Nah, ketika kita memikirkan masalah pun adalah masalah-masalah yang rasional, ya, adalah masalah-masalah yang rasional. Nanti kita lihat bagaimana rasional dan yang irasional itu eh, dalam penelitian. Yang kedua itu bicara tentang empiris. Jadi ciri-ciri keilmuan yang kedua dari cara ilmiah kita yaitu empiris. Empiris itu bicara tentang apa? Cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu teramati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Seorang peneliti dalam penelitiannya sudah tentu dia harus menggunakan indera yang ada pada dirinya. Ya. Konsep ini adalah konsep empiris. Empiris itu berbicara tentang apa yang kita temukan di lapangan itu berdasarkan apa yang benar-benar nyata, apa yang kita lihat langsung, apa yang kita alami langsung, apa yang kita hidup dengannya dan kita mengetahuinya. Itu menggunakan indera kita. Saya kasih contoh. Misalnya kita sebagai seorang guru, maka kemudian kita akan tahu realitas proses belajar mengajar di kelas. Itu empiris. Itu empiris langsung, ya. Sebagai seorang guru, saya langsung mengalami proses belajar dengan anak-anak usia dini kita di kelas, anak-anak PAUD kita di kelas. Itu yang dimaksudkan dengan empiris. Jadi ketika ada orang lain menilai tentang kelas tersebut dengan pikiran-pikirannya, Anda atau kita sebagai guru yang mengalami langsung itu bisa saja menyampaikan pikirannya bahwa yang disampaikan itu keliru, mohon maaf, Anda tidak tahu kenyataan atau empiris yang terjadi sebenarnya. Karena saya sendiri adalah orang yang mengalami, saya sendiri adalah orang yang mengajar langsung dengan siswa-siswa PAUD itu. Jadi empiris kata kuncinya adalah kenyataan. Apa adanya yang terjadi di sana. Nah, hal-hal yang seperti ini menunjukkan bahwa seorang peneliti itu dia harus berkata dengan jujur. Dia berkata dengan jujur berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut. Ya, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut. Nah, coba bayangkan ini. Empiris lalu dengan contoh seperti ini. Cara yang tidak ilmiah, ya, cara yang tidak empiris itu misalnya adalah mencari data hilangnya pesawat terbang melalui paranormal. Ya, kita menggunakan orang-orang yang paranormal ini untuk mencari sesuatu. Ya, padahal hal ini tidak sesuai. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui sebuah data yang berkaitan dengan pesawat hilang itu kita pergi ke paranormal. Ya, bagaimana yang kedua, contoh kedua, memprediksi sebuah nomor undian oh saya ternyata lagi unmute ya, ada lagi mute ya, jadi saya tidak pasti tidak mendengar apa yang saya jelaskan ini bahwa yang berkaitan dengan empiris itu adalah selain kenyataan real apa adanya di lapangan, itu juga yang apa namanya
yang tidak bersesuaian dengan cara-cara yang tidak empiris. Misalnya gini, ya, misalnya eh, kita ingin mengetahui sebuah data tentang hilangnya pesawat, tapi kemudian kita mencari orang-orang pintar atau orang-orang paranormal itu untuk memberitahu kita tentang data hilangnya pesawat. Mestinya kita harus menggunakan juga cara-cara yang dapat bisa mengakses pesawat yang hilang dari jarak jauh lewat misalnya alat-alat deteksi, ya, yang mengetahui di mana titik dan lokasi pesawat tersebut hilang. Ya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada bagian lain dari suatu cara, ya, yang lain yang di luar ilmiah tersebut yang biasa dipakai oleh orang, ya. Nah, kalau kemudian pesawatnya sudah jatuh ke dalam laut, sudah dalam proses pencarian dan belum menemukan, lalu kemudian orang akhirnya melepaskan saja kepergian orang-orang yang disayang tersebut ketika sudah tidak lagi dapat ditemukan dalam beberapa hari. Ya, pasti sudah tentu pasti mayatnya atau seluruh tubuhnya sudah hancur, ya, di dalam laut tersebut. Ya, apalagi kalau pesawatnya meledak. Nah, tapi caranya adalah jangan ke paranormal. Caranya adalah menggunakan cara-cara yang masuk akal, cara berpikir ilmiah kita. Contoh, memprediksi data nomor undian dengan bersemedi, ya. Kita bertapa di tempat-tempat yang dianggap keramat, ya. Ada contoh di mana ada orang yang mau naik jabatan, dia harus bertapa, dia harus bersemedi, dia harus ke paranormal, ke dukun, untuk meningkatkan karirnya melalui peningkatan jenjang karirnya, ya. Nah, itu yang harus dilihat sebagai, oh, ada cara-cara yang bukan ilmiah dan cara-cara yang ilmiah. Nah, cara-cara ilmiah lah bagi seorang mahasiswa, bagi kami sebagai dosen, itu sudah harus menggunakannya. Bahkan diharapkan ya seluruh masyarakat kita hidup dalam cara-cara ilmiah, artinya hidup dalam cara-cara berpikir yang logis, ya, yang rasional itu. Nah, yang ketiga itu bicara tentang sistematis. Ya, ciri keilmuan yang ketiga itu bicara tentang sistematis. Artinya proses dan langkah penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, ya. Ini cara berpikir sistematis dalam penelitian. Penelitian itu kita mulai dari apa sih? Penelitian itu kita mulai dari mengenal masalah. Setelah mengenal masalah lalu kemudian kita menggunakan instrumen penelitian untuk mengambil datanya, ya. Setelah kita mengenal masalah tersebut, kita menggunakan instrumen penelitian untuk mengambil data di lapangan. Datanya kemudian sudah didapat, kita harus membedakan lagi, memisahkan lagi mana data yang berkaitan dengan variabel-variabel itu, lalu kemudian memenuhi tidak indikator-indikator dari instrumen, dari variabel-variabel itu atau instrumen itu, lalu kemudian kita memverifikasi, kita menyimpulkannya, kita menganalisis dan kita menyimpulkannya menjadi hasil penelitian. Lalu kemudian kita sampaikan sebagai sebuah proses dan hasil penelitian. Nah, secara gamblangnya seperti kita menyusun sebuah proposal sampai dengan skripsi. Secara sistematis, ya, latar belakangnya apa? Setelah latar belakang itu bab 1, ya. Bab 1 latar belakang, setelah latar belakang identifikasi masalah, setelah identifikasi masalah kita rumuskan masalah, setelah rumuskan masalah kita tulis tujuan dan manfaat penelitian, lalu kemudian kita melihat apa definisi atau apa operasional dari setiap variabel yang kita pilih, ya. Lanjut lagi ke bab 2. Setelah bab 2 kita melihat apa, pada bab 2 kita melihat kajian pustakanya, dukungan-dukungan penelitian-penelitian yang terdahulu yang dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang kita lakukan, tetapi yang kita lakukan itu berbeda. Lalu kajian pustak, kajian teori, lalu hipotesis, lalu kerangka berpikir, lalu kemudian masuk ke bab 3. Bab 3 itu berisi tentang metodologi penelitian, dimulai dari desain penelitian atau rancangan penelitian, setelah itu
apa namanya profil atau sampel penelitian subjek atau informan penelitian itu semuanya ada di situ. Lalu kemudian kita menggunakan teknik pengambilan data, teknik analisis data, ya itu semuanya menjadi satu sistematika yang terurut. Langkah-langkahnya harus terpenuhi. Nah di kita IAKN Ambon kita sudah punya yang namanya pedoman penulisan proposal dan skripsi bagi mahasiswa baik sarjana maupun pasca sarjana. Tinggal bisa di-download saja pada website di website IAKN Ambon atau bisa juga diminta dari para ketua program studi, ya, sekretaris program studi untuk kemudian dapat dipelajari dan dapat mengikutinya ketika kita menyusun proposal penelitian. Jadi proses kuliah kita di hari ini terus mengarahkan cara berpikir kita untuk menghasilkan atau kemudian untuk berpikir tentang penelitian dan statistik. Nah, kalau sistematis tadi itu berhubungan dengan yang langkah-langkah tadi tersistematis, tetapi juga bagian lain dari konsep sistematis ini adalah kita pasti mendapatkan data, ya. Penelitian itu akan mendapatkan data atau mengumpulkan data. Maka data tersebut itu harus memenuhi kriteria, mempunyai kriteria tertentu, ya. Jadi satu proses atau satu rangkaian langkah-langkah penelitian atau tersistematis itu, inilah yang kemudian kita jadikan sebagai fokus utama, yaitu datanya. Nah, data itu dia tidak hanya berupa data saja, tetapi data itu harus memenuhi kriteria valid, reliable, dan objektif. Ya, harus memenuhi ini. Ya, dalam penelitian apapun itu umumnya kita mengenal ketiga hal ini. Tetapi memang dalam prakteknya hanya metode penelitian kuantitatif saja yang menggunakan ciri atau menggunakan kriteria menguji data, ya, yaitu valid, reliable, dan objektif. Pada penelitian kualitatif atau penelitian lainnya atau penelitian tindakan kelas itu memang tidak menggunakan ini, ya, tidak mencantumkan ini, ya. Mereka punya nama ada sendiri, ya. Itu di penelitian yang lain. Nah, apa itu valid, apa itu reliable dan objektif? Nanti kita lihat, ya, penjelasannya. Jadi kita akan mengambil data di lapangan. Penelitian kita akan mengambil data di lapangan. Ingat itu, ya. Penelitian itu kita harus turun ke lapangan. Kita harus benar-benar menyaksikan. Kita menggunakan indera, ya. Kita benar-benar mengalaminya, kita mendengarnya, kita langsung mengetahuinya langsung, ya. Penelitian itu tidak bisa terjadi ketika kita tidur di rumah, lalu kemudian kita menerawang, kita mengira-ngira, kita mimpi saja, lalu kemudian kita tulis apa yang terjadi di sana. Itu tidak bisa, ya. Saya mau cerita pernah suatu waktu ada mahasiswa dalam ujian skripsinya lalu menulis tentang salah satu guru di salah satu kabupaten di provinsi ini. Yang dia tulis itu adalah salah satu guru yang sebenarnya berprestasi, tetapi yang dia tulis adalah guru tersebut tidak berprestasi. Guru tersebut asal-asalan mengajar. Nah, itu dia tulisnya tanpa dia bertemu dengan gurunya. Dia menulisnya tanpa dia mewawancarai guru tersebut, apa masalah yang dialami oleh guru itu, sehingga dia meneliti masalah itu. Apa yang terjadi ketika di ujian, ditanya langsung oleh penguji, penguji menghubungi gurunya. Dan gurunya menyampaikan tidak pernah ada mahasiswa itu yang datang melakukan penelitian di kelas saya, tetapi juga di sekolah saya. Nah dari situ semua orang akhirnya atau suasana ujian itu akan langsung menjadi wah, anak ini atau mahasiswa ini dia asal-asalan dalam menghasilkan data. Datanya itu tidak langsung dia peroleh di lapangan.
Ya, datanya itu tidak valid, tidak reliable, tidak objektif. Oke, jadi itu eh, yang berkaitan dengan sistematis yang di dalamnya difokuskan kepada atau yang dianggap penting adalah ketika penelitian itu mengambil data, ketika penelitian itu diarahkan untuk mencari data, maka data yang dimiliki itu harus memenuhi kriteria valid, reliable, dan objektif. Ya, apa itu valid? Valid itu menunjukkan derajat ketepatan. Apa itu valid? Valid itu menunjukkan derajat ketepatan. Ya, yaitu ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Ini bicara tentang kita mengukur dengan tepat, ya, derajat ketepatan itu, ya, kita mengukur dengan tepat. Misalnya contoh, kalau kita mau meneliti tentang motivasi belajar siswa, maka instrumen yang kita buat haruslah instrumen motivasi belajar siswa, bukan instrumen motivasi, ya, siswa ketika di rumah. Itu beda. Walaupun motivasi, tetapi yang kita akan lihat motivasi belajarnya itu ketika di kelas, bukan motivasi yang dia bawa dari rumah. Itu sudah tentu pasti berbeda konsepnya. Nah, dalam makna valid itu, maka dia tidak tepat. Ya, dia tidak tepat apa yang kita ingin teliti. Misalnya kita ingin meneliti tentang model pembelajaran A yang dilakukan oleh guru atau metode pembelajaran A yang dilakukan oleh guru PAUD. Lalu kemudian kita menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, itu metode atau model pembelajaran B. Ya, itu tidak tepat. Itu tidak sesuai. Ya, itu tidak valid. Jadi mengukur dengan tepat apa yang diukur. Konsep valid itu, ya. Nah, di sini dicontohkan data di lapangan itu 100 orang miskin, ya. Data itu di lapangan 100 orang miskin, dia harus melaporkan juga tentang data yang sama 100 orang miskin itu. Jadi tepat sesuai data di lapangan, yang dilaporkan pun tepat, ya. Jadi kalau data di lapangan menunjukkan A, Anda sampaikan A. Di luar daripada itu tidak valid, ya. Selain saya kasih contoh yang tadi, ya. Nah, kita tadi valid, sekarang reliable. Reliable adalah menunjukkan derajat konsistensi keajekan. Apa itu? Yaitu konsistensi data. Yaitu konsistensi data. Dalam interval waktu tertentu, ya. Dalam interval waktu tertentu artinya kalau hari ini datanya tentang motivasi dan mengujinya menggunakan instrumen motivasi belajar yang sama, maka di kemudian hari pun kalau bicara tentang motivasi belajar, maka alat ukurnya atau instrumennya tetap harus menggunakan motivasi belajar. Ya, jangan di luar itu karena dia tidak konsisten. Ya, sama seperti contoh ini, kalau yang kemarin dilaporkan 100 orang miskin di suatu desa itu tersebut, hari ini, ya, besoknya juga dia harus melaporkan hal yang sama sepanjang belum ada data penambahan dari data 100 orang yang miskin tersebut. Ya, saya ambil contoh yang lain tuh begini. Valid itu kayak gimana sih? Valid dan reliable itu kayak gimana? Karena gini, karena valid dan reliable itu seperti mata rantai, ya, satu kesatuan rantai yang tidak terpisahkan. Dalam penelitian itu kalau disimpulkan sudah valid, maka reliable, ya, begitu. Jadi kalau sudah valid, sudah tentu pengujian reliabelnya itu pasti reliable. Atau valid itu dia berlanjut ke reliable. Nah,
contoh tuh begini, saya kasih contoh lain. Kalau alat ukur panjang itu kan bisa mistar, bisa meter, ya. Ada juga yang berbentuk yang tripod, ya, kaki tiga itu, ya, yang orang-orang yang dipakai di jalan itu untuk mengukur sebuah jalan itu, ya, temannya di sebelahnya dan kemudian yang lainnya, yang temannya itu melihat di kamera, itu salah satu alat ukur juga, ya, alat ukur juga. Ketiga itu dinamakan sebagai alat ukur panjang, ya, bisa pakai mistar yang panjang 10 meter itu, ya, baik mistar plastik atau mistar apa namanya, mistar besi itu mistar itu alat ukur panjang, ya, alat untuk mengukur panjang. Tapi ada meter para tukang, ada meter yang oleh pegawai tanah, ya, dengan mengukur tanah itu meternya panjang-panjang sekali. Tapi pertanyaannya adalah mana dari ketiga meter tadi yang dapat digunakan untuk mengukur lapangan Merdeka? Apakah mistar bisa mengukur lapangan Merdeka? Saya mau tanya dulu, apakah mistar bisa mengukur lapangan Merdeka? Tidak bisa ini, ya, tidak bisa. Oh, saya lagi mute, ya. Apakah mistar bisa mengukur lapangan Merdeka? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Iya, Pak. Tidak bisa. Apakah meter tukang bisa mengukur lapangan Merdeka? Tidak bisa juga, Pak. Tidak bisa, Pak. Apa alasannya meter meter yang mistar dan meter tukang tidak bisa mengukur lapangan Merdeka? Kalau pakai meter sama mistar tuh merepotkan petukang. Tukang Pak mesti ukur double ulang-ulang Pak, berulang-ulang sampai bisa dapat ukuran yang pas Pak. Itu sangat kerja yang paling ini Pak, setengah mati Pak. Bagus. Baik. Ada lagi? Kalau mengukur dengan mistar dan mengukur dengan meter tukang itu saya bisa, kenapa? Untuk mengukur lapangan Merdeka ini. Ada lagi pemikiran yang lain? Lapangan Merdeka terlalu luas Pak untuk sebuah mistar dan meter Pak. Baik. Bagus. Ya, terima kasih. Jadi memang tadi kita bicara tentang mengukur panjang, alat ukurnya itu ada macam-macam tadi itu. Ya, mistar anak sekolah, meter tukang, meter pegawai pertanahan, tapi juga ada alat yang kemudian menggunakan kaki tiga dan kemudian temannya menggunakan satu penunjuk titik, lalu dia apa namanya, keker begitu, ya, dia lihat begitu lalu langsung mengetahui jarak. Jadi dari ketiga alat itu untuk mengukur lapangan Merdeka dengan tepat adalah alat yang mana? Yang teke sejenis tripod tuh Pak yang pas Ya, berdiri saja langsung sudah tahu akan pompanya. ya, betul. Ya, selain memang ada lagi yang dari udara, ya, foto citra itu, satelit, ya, langsung mengetahui panjang lebar dari sebuah denah lokasi wilayah, ya, termasuk lapangan Merdeka tadi. Itu semua adalah alat-alat ukur yang sesuai, ya, yang valid. Tetapi yang lebih yang reliabel, yang valid dan reliabel itu adalah alat ukur yang tadi, yang tripod kaki tiga itu, ya, yang tepat untuk mengukur lapangan Merdeka. Itu valid sekaligus reliabel, ya. Nanti kalau mau ukur yang besar-besar, ukur yang setelah itu mau ukur luas lapangan yang bagaimana lah, pakai alat itu saja. Orang temannya itu berdiri di satu titik tertentu di ujung lapangan itu, lalu satunya dari ujung lapangan langsung keker dan tarik garis panjang, ketahui dia punya alat itu ini panjangnya, ya. Itu contoh valid dan reliabel, ya. Valid dan reliabel itu juga menunjukkan tentang
apa yang kita ukur itu tepat adanya. Ya. Kita mengukur motivasi ya pakai alat ukur motivasi. Jangan pakai alat ukur motivasi yang ada dari barat-barat sana datang di sekolah ini. Ya, sepanjang kalau yang ada di Indonesia itu kita bisa pakai untuk melihat kenyataan tentang motivasi belajar. Ya. Nah, saya kira itu yang berkaitan dengan valid dan reliable. Yang berikut bicara tentang objektif. Objektif itu berarti berlawanan dengan subjektif. Objektif itu menjadi sesuatu yang kita bilang dia benar, maka dia benar. Itu salah, maka itu salah. Ya. Di sini objektif apa? Objektif menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang. Ya, dalam hal ini interpersonal agreement. Jadi kalau ada seorang mendata jumlah orang miskin 100 orang, maka orang lain pun akan menyatakan jumlah orang miskin juga 100. Objektif itu ketika saya bilang data ini adalah jumlahnya ini, siapapun yang melakukan penelitian yang sama atau berkunjung ke desa itu ingin mengetahui data tersebut, dia akan dapat data yang sama. Ya. Ini gini sama gini. Objektif itu sama dengan ibu-ibu guru nih, ya. Dapat ibu-ibu guru di PAUD ini sedikit yang apa ya? Saya tidak minta kasih contoh, tapi saya ingin kasih contoh yang biasa kalau di sekolah SD, SMP, SMA itu lalu siswanya pakai ranking itu, ya, pakai juara kelas itu. Maka ketika ranking 1 dia punya nilai 99, orang tua murid yang ada di dalam kelas waktu datang ambil raport itu ada 30 orang, dong sama itu akan bilang, oh iya dia pun nilai tinggi. Mereka itu semua berkata sama. Mereka itu semua bilang objektif. Ya, karena apa? Karena mengukur dengan angka tadi. 99 untuk anak yang ranking 1. Yang juara 1. Setelah itu nanti dibilang ranking 2 dengan skor nilai 95, ranking 3 dengan skor 90. 30 orang tua yang ada datang ambil raport di sekolah itu tetap mengiyakan. Karena apa? Karena itu objektif. Begitu. Ya, karena itu objektif. Objektif itu yang tadi juga berkaitan dengan dalam penelitian adalah data yang kita sudah temui di saat itu, orang lain mau temui yang penelitian yang sama, tetap mengungkapkan data yang sama. Ya, di saat itu juga data yang sama, tidak bisa berbeda. Ya, tapi saya tadi membawa pikiran kita kepada contoh objektif seperti yang diumumkan di dalam kelas saat ambil raport ranking 1 dengan skor 90 adalah si 99 adalah si A, maka semua orang tua yang ada di sekolah itu mengiyakan bahwa oh iya ya, karena dia punya nilai 99 maka pantas dia mendapatkan peringkat 1 atau ranking 1 atau juara 1 di kelas. Begitu terus, ya. Begitu terus. Nah, itu contohnya ya, objektif. Oke, yang berikut ketika kita bicara tentang cara ilmiah ya. Cara ilmiah data tujuan dan kegunaan tertentu. Tadi kita sudah bicara tentang data, sekarang kita bicara tentang tujuan penelitian ya, dari ciri keilmuan atau ciri keilmiahan dari suatu penelitian. Pada poin keempat ini, tujuan penelitian itu meliputi 3 macam. Penelitian itu bersifat penemuan, penelitian itu bersifat pembuktian, dan penelitian itu bersifat pengembangan. Mahasiswa S1, mahasiswa S1 itu bisa memiliki tujuan atau sifat dari tujuan penelitian ini, ya. Dia bisa melakukan penelitian yang bersifat penemuan saja, ya.
Apa itu penemuan? Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu betul-betul data yang baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Nah, dia dalam penelitiannya ingin mengungkapkan sesuatu yang baru. Ya, sudah tentu ini yang diharapkan dari setiap para peneliti atau setiap dosen kepada para mahasiswanya. Apa sih yang terbaru dari yang kamu teliti itu? Ya, tunjukkan dia. Oh, saya penelitian itu begini, Ibu. Saya penelitian itu tentang metode A. Metode ini tidak pernah dipakai. Metode ini berbeda dari metode-metode yang lain. Itu sesuatu yang baru. Ya, ini yang kemudian dikategorikan pada tujuan penelitian yang bersifat penemuan. Penelitian yang kemudian juga tujuan penelitian yang kedua adalah bersifat pembuktian. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pembuktian berarti data yang diperlukan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap suatu pengetahuan. Nah, ternyata memang ada keraguan-keraguan dalam setiap persoalan, dalam setiap permasalahan. Ada keraguan-keraguan kenapa siswa saya itu tidak termotivasi dalam belajar. Kenapa saya sebagai guru tidak mampu menjadikan kelas sebagai ruang belajar di mana siswa aktif, bisa termotivasi dalam belajar. Ya, keraguan-keraguan ini ketika saya melakukan penelitian, saya dapat membuktikan bahwa metode atau strategi atau teknik yang saya gunakan itu akhirnya dapat menjawab keraguan-keraguan saya. Oh, ternyata ketika siswa tidak mau termotivasi, ketika saya tidak dapat membuat siswa belajar secara aktif, secara bersemangat, ya, secara termotivasi dalam belajar, itu sebenarnya saya kurang menggunakan metode, strategi, pendekatan atau teknik atau model pembelajaran yang tepat di kelas. Sehingga terjadi masalah-masalah demikian. Maka ketika saya telah menggunakan itu semua, maka dia dapat menjawab keraguan-keraguan. Kita akhirnya penelitian, setelah penemuan kita akhirnya dapat membuktikannya. Ya. Nah, sifat penelitian yang ketiga yaitu pengembangan. Ya, sifat penelitian yang ketiga itu adalah pengembangan. Bentuknya seperti apa? Berarti data yang diperoleh dari penelitian itu digunakan untuk memperdalam dan memperluas suatu pengetahuan. Melalui penelitian manusia dapat mengenal hasilnya. Ya, konsep pengembangan ini atau sifat dari pengembangan ini, sebagai contoh misalnya, kalau tadi ada orang yang meneliti atau misalnya kita ya, misalnya ada orang yang meneliti tentang air di sekitarnya, air di sekitar tempat tinggalnya. Dia itu dapat menikmati air dengan sangat nyaman, dengan sangat baik, dan manfaatnya itu ada. Ya. Dia melihat bahwa air itu ada di sekelilingnya. Dia mendapatkan itu secara langsung ketika dia ada bersama dengan air di sekeliling rumahnya, di sekeliling tempat tinggal. Lalu kemudian itu dia menemukannya, ya. Lalu kemudian dia membuktikan bahwa air itu bermanfaat bagi dirinya. Lalu kemudian dia memasak air itu. Dia mengkonsumsinya satu hari 4-5 kali mengkonsumsi air minum. Ya. Dia membuat air itu menjadi bisa dipakai untuk mandi, ya, dipakai untuk mencuci. Jadi kegunaan dari air yang ada di lingkungan sekitarnya itu dia rasakan. Tapi suatu waktu ketika dia keluar dari lokasi rumahnya, dia jauh dari tempat airnya, dia akhirnya kesulitan untuk mendapatkan air. Ya. Dia kesulitan untuk mendapat air. Lalu ada orang yang menciptakan air kemasan, air mineral, aqua, ya, ISO, dan segala macam merek minuman air. Ya. Maka disitulah kita lihat dari air yang kecil tadi di lingkungan sekitar dapat dibuat menjadi air kemasan yang bisa dibawa kemana-mana. Bisa ditemukan di mana-mana. Dan dia dapat minum menyegarkan tubuhnya. Pengembangan telah tercipta di situ. Pada konteks itu, maka saya mau bilang bahwa kita telah menunjukkan kreativitas kita.
seseorang pada tingkat berpikir yang paling tinggi, yaitu kreativitas. Dia akhirnya menciptakan, ya, dia akhirnya menciptakan, ya. Kita bisa melihat sampah, ada orang membuang sampah seenaknya, tapi ada orang yang memilah-milah sampah, memisahkannya pada sampah organik, anorganik, sampah basah, sampah kering. Tapi ada orang yang setelah memisah sampah itu lalu dia memilih sampah mana yang bisa dia gunakan untuk dia ciptakan menjadi barang-barang yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh tahapan dari penemuan, pembuktian, sampai dengan pengembangan. Menjadi produk yang dimanfaatkan, yang berdampak bagi banyak orang. Ya. Jadi diharapkan suatu penelitian itu tujuannya kalau bisa penemuan, bisa pembuktian, tetapi juga bisa pengembangan. Tetapi memang kalau di pengembangan, memang saya harus menjelaskan bahwa itu juga tidak gampang. Ya, ada pengecualiannya. Ya, ada pengecualian. Tapi kita berpikir yang gampang-gampang saja bahwa pengembangan itu sesuatu yang misalnya kalau dalam penelitian tadi seorang guru telah menciptakan model A, nah dia melihat ada sekian banyak model-model pembelajaran lalu mencoba untuk mengemas lagi sebuah model yang baru, ya, model yang menurut dia itu baik. Kan sekarang ini kan guru-guru itu dituntut, ya, guru-guru itu dituntut untuk kreatif, ya. Bagaimana menciptakan aktivitas belajar dengan menggunakan model Merdeka Belajar, ada proyek P5, ada banyak macam itu, mendorong untuk guru-guru itu harus bisa kreatif, ya, harus bisa kreatif. Itu semua diarahkan untuk nanti pada waktunya memang ya guru benar-benar bisa, ya, guru tidak tidak kaku, tidak gugup, ya, guru harus bisa untuk melakukan itu semua. Lalu kemudian yang poin kelima, secara umum data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan masalah dan untuk meramal kejadian. Sehingga masalah yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan dengan mudah. Penelitian itu dimulai dari masalah sampai akhirnya dia memecahkan masalah. Dia memberikan kesimpulan terhadap masalah yang terjadi, tetapi sekaligus dia menawarkan solusi. Dia akhirnya menawarkan jalan keluar. Disitulah yang berkepentingan dengan penelitian itu menghasilkan keputusan-keputusan yang sesuai, ya, keputusan-keputusan yang bermanfaat. Oh begitu ya, jadi kalau mau meningkatkan, contoh, kalau mau meningkatkan motivasi belajar, Ibu A dia menggunakan model A itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Oke, kita pakai, ya, kita pakai itu untuk proses belajar di kelas kita, supaya siswa kita itu termotivasi di dalam belajar, ya. Itu, ya, penelitian yang dimulai dari masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Tapi ngomong-ngomong, saya ingin bertanya kepada seluruh kita ini, ya, ibu-ibu sekalian, saudara sekalian, kalau kemudian tadi saya bilang penelitian itu dimulai dari masalah dan berakhir dengan masalah, saya ingin tanyakan, apakah ibu-ibu memang dapat melihat masalah yang terjadi di kelas ibu-ibu sekalian, atau memang sama sekali tidak punya masalah? Saya bisa menjawab, apakah ibu-ibu sekalian, ya, saudara-saudara sekalian, itu tidak punya masalah dalam belajar di kelas? Atau gimana? Punya masalah. Tetap ada masalah, Pak, kalau di dalam kelas, Pak. Ibu Priscilia, yang Ibu Priscilia mengalami masalah itu kayak gimana? Kalau di sini, Pak, kalau masalah di dalam kelas itu kadang-kadang bukan dari seorang guru saja, tapi juga dari anak didik. Kadang tuh kita kalau mau mengajar itu, apakah
apa yang kita ajar itu sudah pernah anak-anak itu bisa memahami dengan betul atau belum, Pak. Itu juga salah satu masalah, Pak. Baik, terima kasih Ibu Priscilia Selawane. Ya, itu contoh dari Ibu Priscilia ya. Ibu Priscilia adalah guru PAUD, sama juga dengan guru yang lain. Pasti sudah tentu yang lain ini punya pengalaman ya. Makanya saya tanya eh, mengalami masalah di dalam kelas atau tidak ketika mengajar itu. Ada di antara ibu-ibu sekalian yang juga ingin menyampaikan masalahnya? Ada Pak, kalau di saya tuh hampir tiap hari tuh pasti ada masalah Pak. Bukan hanya di ruang belajar, ada juga masalah dengan orang tua karena perbedaan pendapat, bahkan juga sesama guru. Jadi tiap hari tuh tetap ada masalah Pak, bukan hanya di dalam kelas Pak. Contohnya itu karakter anak. Jadi permasalahannya itu kotong harus penyesuaian diri dengan anak yang beda-beda karakter, Pak. Jadi setiap anak kan karakternya berbeda. Jadi kita harus penyesuaian. Anak ini harus seperti ini, anak ini harus seperti ini. Jadi selalu ada penyesuaian untuk antara guru dan anak didik. Kalau untuk orang tua pasti perselisihan pendapat. Mau dong anak begini, begini, begini. Contoh baru terjadi kemarin, Pak. Itu anaknya itu lahir di bulan Desember, tapi di 2019 Pak, tapi itu kan otomatis dia masih di KB kan, masih kelompok bermain bagian di KBB Pak. Jadi Ya, anto mau paksa anak harus di TK, tapi posisinya sekarang anak TK ke SD itu harus minimal 7 tahun Pak. Jadi itu Pak, jadi perselisihan atau masalah itu terjadi bukan hanya di dalam kelas, tapi juga orang tua, bahkan guru. Kalau guru, kalau permasalahan ini kata mau mengajar ini kata kan setiap kalau selesai mengajar kata ada rapat Pak. Jadi kata selalu Pak Malawang, kita beta ajar tuh ini begini nanti guru lain semboleh begini. Jadi permasalahan hampir tiap hari Pak. Terima kasih. wow, Ibu Angel Watilete luar biasa ya, betul-betul mengalami masalah langsung ya. Apa yang Ibu Angel ceritakan itu bukan hanya pada aspek dirinya sebagai guru, tetapi juga dengan orang tua dan juga dengan anak, tetapi juga dengan sesama guru ya. Betapa ya kasus-kasus yang bukan kasus ya, betapa kondisi real seperti itu adalah masalah yang tadi saya bilang ya, itu semua bisa dijadikan sebagai tema penelitian atau judul penelitian itu ya, karena memang dimulai dari masalah, penelitian dimulai dari masalah ya. Penelitian itu mengarahkan kita untuk dapat menghasilkan upaya-upaya penyelesaian masalah dengan cara apa, dengan cara penelitian, dengan cara-cara ilmiah. Maka semua yang adalah solusi di tengah-tengah kehidupan kita ini adalah hasil dari suatu penelitian. Ya, teori A itu dihasilkan dari suatu penelitian untuk menjawab masalah A, ya, masalah B, masalah C. Jadi begitu ya. Terima kasih ya Ibu Angel, juga tadi Ibu Salawane ya yang sudah memberikan masalahnya. Atau yang lain ada yang mau ingin menyampaikan masalahnya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, jadi sebenarnya saya kira kita sudah mengetahui ya, kita sudah mengetahui masalah yang terjadi ya. Seringkali itu saya memulai dengan konsep masalah. Kira-kira yang dibilang masalah itu apa sih masalah itu? Ya, menurut pengetahuan mahasiswa itu masalah itu apa sih? Ya. Sehingga dia bilang itu masalah. Ya. Sehingga dia bilang itu masalah. Yang tadi itu disampaikan oleh teman-teman, itu contoh-contoh dari kejadian-kejadian yang disimpulkan sebagai masalah. Ya. Tetapi secara konsepnya, masalah itu apa? Ya. Jadi orang bilang masalah itu begini, masalah itu begitu. Itu masalah itu apa? Ya. Itu yang selalu saya ingin memulai dari setiap mahasiswa ketika
Kalau dia mau meneliti, dia harus mengerti tentang masalah. Oh iya betul, itu kasus, itu kejadian, itu realitas yang disimpulkan sebagai masalah. Ya, secara definisi, secara konseptual, secara teori, masalah itu apa? Ya, maka kemudian secara teori orang bilang masalah itu pertentangan, ya, antara satu dengan yang lain. Ya, yang kedua, masalah itu berkaitan dengan apa yang beta pahami baik, tetapi yang terjadi di depan matanya itu tidak sesuai dengan apa yang dipahami baik. Apa yang beta harapkan baik, benar, tetapi yang terjadi kepada beta pun diri itu sembaik dan sembenar. Apa yang beta belajar tentang teori ini, ya, untuk mengajar secara baik, tetapi yang beta tunjukkan di dalam kelas yang mampu menunjukkannya secara baik, itu masalah. Apa yang beta pahami sebagai aturan itu bicara tentang umur 6 tahun sampai 7 tahun itu ada di TK, tetapi yang ditentang oleh orang tua itu anaknya harus begini dan begitu, itu tidak sesuai dengan aturan. Itu masalah. Ya, jadi konsep masalah itu mesti menjadi tepat di kepala kita. Ya, jadi memang seseorang itu membutuhkan sekian banyak pengalaman, sekian banyak yang sekarang dibilang sebagai literasi untuk mengenal masalah. Anda itu langsung dengan, atau kita itu bisa langsung dengan menatap saja, tapi dengan pemikiran-pemikiran kita yang kemudian sudah penuh ini, kita bisa melihat bahwa itu sana masalah. Yang sana itu masalah. Yang sana itu masalah berkaitan dengan metodologi. Yang sana itu masalah berkaitan dengan model pembelajaran. Yang sana itu masalah berkaitan dengan modul pembelajaran. Yang sana itu masalah berkaitan dengan manajemen kepemimpinan. Yang ini bermasalah. Karena apa? Karena kita telah mengetahui, oh kayaknya ada yang semberes nih. Gitu. Sekolah ini dari beta lahir sampai beta sudah umur 80 tahun, sekolah ini tinggal begini-begini saja. Ya, sebagai orang yang belajar tentang manajemen pendidikan, dia akan mengetahuinya apa yang kemudian dilakukan di dalam oleh kepala sekolah dan guru-gurunya. Sampai sekolah cuma begini-begini saja. Catnya sendiri ganti-ganti. Bahkan sampai terakhir sekolah miring. Waduh, ini berarti ada masalah dong. Oh, ternyata setelah diteliti, uang-uang dana bos dikorupsi, dibagi-bagi bersama dengan guru, ya, diatur supaya jangan lagi ada pembiayaan dari sekolah yang banyak, dipakailah uang-uang itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, lalu kemudian dibebankan kepada orang tua dan siswa untuk menanggung semuanya, ya, padahal dana-dana yang tersedia dari pemerintah itu memang teralokasi untuk kebutuhan-kebutuhan. Dari segi ilmu manajemen telah salah dikelola oleh pemimpin sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, bersama dengan guru-gurunya. Ya, kalau kita hari ini viral dengan media kanal-kanal media sosial, kita menyaksikan kasus yang terjadi di SMP Negeri 9 Ambon. Kepala sekolah bersama dengan mantan bendahara, bersama dengan bendahara ditangkap oleh kejaksaan karena menggunakan dana bos 1,9 miliar, ya, dipakai atau kemudian diambil, ya, dibelanjakan untuk kepentingan apa-apa itu yang kemudian sudah diselidiki dan telah ditahan oleh kejaksaan, dianggap sebagai kasus korupsi. Itu soal manajemen pendidikan. Dan guru, para mahasiswa PAUD juga pasti akan belajar tentang manajemen pendidikan. Namanya manajemen berbasis sekolah, belajar tentang yang satunya lagi manajemen sumber daya manusia. Nah, itu semua dipakai. Konsep-konsep teoritis itu menjadi bekal pengetahuan kita ketika kita nanti menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri, menjadi orang yang dipakai, ditugaskan menjadi pemimpin, itu kita pakai semua itu.
untuk melakukan tugas-tugas kepemimpinan secara baik. Tapi kalau sebagai guru, maka kemudian secara teori ketika dia belajar dari semester 1 sampai semester akhir, dia harus bisa mengambil saripatinya untuk nanti dia akan praktekkan itu dalam tugas-tugasnya. Yaitu apa? Model pembelajaran harus kuasai, teknik dan strategi pembelajaran harus kuasai, harus menguasai perkembangan peserta didik siswa, sehingga perlakuan kita terhadap anak usia 3, 4, 5 tahun sampai 6 tahun itu perlakuan kita seperti apa kepada mereka, karena kita menguasai psikologi perkembangan anak-anak itu. Ya, tapi kemudian kita menghadapi juga anak yang aktif, ya. Bagaimana mengatasi anak yang aktif? Kita belajar bagaimana mengatasi mereka, bagaimana memberikan pelajaran kepada mereka. Itu semua menjadi satu kesatuan konsep teoritis kita secara baik, ya, untuk juga membantu proses penyelesaian masalah. Ya, jadi dalam penelitian akhirnya kita mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab masalah ini adalah pakai ini. Pakai cara ini dapat memberikan solusi, memberikan jalan keluar, menjawab masalah ini. Begitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke materi berikut. Tadi A itu bicara tentang penelitian, sekarang B bicara tentang variabel penelitian. Kita pernah mendengar kata-kata ini, ya. Variabel penelitian. Oh ya, Pak, saya pernah dengar variabel penelitian. Nah, kita lihat variabel penelitian itu apa. Saya baca cepat saja, nanti juga Anda bisa baca juga di situ. Variabel penelitian itu, kalau ada pertanyaan tentang apa yang Anda teliti, maka jawabannya berkenan dengan variabel penelitian. Para dosen selalu begitu, dosen pembimbing, dosen penguji, selalu bertanya begitu. Ini kamu meneliti tentang apa? Penelitianmu ini tentang apa sih? Ya, bahkan bertanya gini, masalahmu apa sih? Kalau yang bertanya seperti itu, maka konsep ini menjadi jawaban. Oh, variabel pada penelitiannya. Tapi kan Anda tidak jawab begitu. Ibu, kalau yang saya penelitian itu berkaitan dengan motivasi belajar. Karena apa? Karena masalah motivasi belajar, karena motivasi belajar secara tekstual tadi, ya, secara teks tadi itu sebenarnya merupakan variabel penelitian, begitu ya. Itu sebenarnya merupakan variabel penelitian. Jadi apa itu variabel penelitian? Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja, ya, yang berbentuk apa saja, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Maka tadi sebagai contoh, kalau yang berbentuk apa saja, oke, masalahnya itu ya selalu dimulai dengan masalah ya. Masalah itu adalah motivasi belajar. Maka variabel penelitian saya adalah motivasi belajar. Saya tetapkan variabel penelitian saya adalah motivasi belajar. Saya pakai dia sebagai judul penelitian saya. Tapi belum sampai di situ. Kita mempelajarinya. Ya, kita mempelajarinya, kita memperoleh informasi-informasi tentang motivasi belajar tersebut. Ya, sehingga kita menguasai variabel yang namanya motivasi belajar. Dosen saya dulu ketika di S2 itu ya, beliau profesor lulusan matematika, lulusan Amerika, beliau selalu bilang begini, kalau Anda membaca sesuatu, Anda harus mengulangnya sampai 7 kali. Bayangkan itu. Jadi kalau Anda sudah mempelajari motivasi belajar, itu disuruh ulang sampai 7 kali. Akhirnya tuh kita benar-benar, oh iya, menguasainya. Ya, menguasainya. Itu kata kuncinya. Diharapkan untuk dapat menguasainya, dapat memberikan penjelasan tentang, ya. Jadi kalau saudara mau pakai itu juga silakan ya. Karena itu yang beliau kasih ke kita dan benar-benar kita mengambil manfaatnya ya. Untuk setelah tahu bahwa ada masalah motivasi belajar, tidak berhenti sampai di situ. Apa sih teori tentang motivasi belajar itu? Kuasai dia secara baik, ya, kuasai dia secara baik.
Dari situlah kita menguasai secara baik teori tersebut, variabel tersebut. Untuk apa? Untuk dipakai untuk membantu dalam penelitian sampai kepada menarik kesimpulan. Kesimpulan itu kan sudah terakhir dari hasil penelitian. Ya, kalau dia di bab terakhir itu di bab 5. Bab 5 itu terdiri atas penutup, kesimpulan, dan saran. Udah selesai. Ya. Nah, sekarang kita lihat secara teoritis variabel juga dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang. Ini pengertian lainnya ya. Atribut seseorang atau objek, tetapi di sini yang mempunyai variasi. Ya. Yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain atau objek dengan objek yang lain. Ini menurut Hatch dan Farhadi tahun 1981. Ya, teori ini sudah lama sekali. Tapi dia berdampak sampai hari ini. Anda membayangkan bahwa teori variabel dari penelitian 1981 ya itu masih sampai 2025 ini dijadikan kebenaran secara ilmiah terhadap konsep variabel. Ya, itu adalah hasil penelitian. Maka kemudian maknanya apa? Maknanya adalah atribut seseorang atau objek yang lain itu bervariasi, ya, baik secara perseorangan atau objek yang lain. Ya. Contohnya seperti apa? Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan. Oke, sekarang tambah lagi keilmuan. Tadi itu atribut seseorang atau objek. Tambah lagi bidang keilmuan. Tambah lagi kegiatan tertentu variabel itu. Ya. Bagian-bagian dari variabel itu ya bisa masuk pada seseorang, bisa masuk pada objek tertentu, bisa masuk pada bidang keilmuan, bisa masuk pada kegiatan tertentu. Nah, tadi itu segala sesuatu yang berbentuk apa saja, baik seseorang, baik objek, baik bidang keilmuan, baik kegiatan tertentu, bisa kita ambil variabelnya, bisa kita pilih, bisa kita temukan, bisa kita cari, bisa kita pakai variabel itu. Ya, maka kemudian di sini dicontohkan ada tinggi, ada berat badan, ada sikap, ada motivasi, ada kepemimpinan, ada disiplin kerja. Itu merupakan atribut-atribut dari setiap orang. Nah, ini orang. Ya, ini orang. Kenapa? Kita tadi lihat variasi, maka tinggi seseorang di kelas ini ya, di kelas C ini pasti satu dengan yang lain pun tinggi berbeda toh. Nah, semua tinggi ya. Iya, Pak. Masih tinggi berbeda satu dengan yang lain, berat badan berbeda satu yang lain, atau tinggi bervariasi satu dengan yang lain, berat badan bervariasi satu dengan yang lain, sikap bervariasi satu dengan yang lain, motivasi kalian semua ini bervariasi satu dengan yang lain, kepemimpinan, kalau ada kepemimpinan lagi bervariasi satu dengan yang lain, disiplin kerja kalian ini bervariasi satu dengan yang lain, ya. Nah, itu konsep variabel, bervariasi satu dengan yang lain. Dia berbeda satu dengan yang lain. Nah. Jadi kalau ada penelitian yang meneliti tentang orang pintar-pintar semua, orang yang dengan IQ 90 itu bukan penelitian. Ya, karena itu sama, dia tidak bervariasi. Contoh itu ya, yang berbeda ya. Nah, sekarang lihat lagi bahan baku pabrik, ya, teknologi produksi, pengendalian mutu, pemasaran, advertensi, nilai perjuangan, keuntungan adalah merupakan contoh variabel dalam kegiatan ilmu bisnis. Ya, oh iya, karena ilmu bisnis bicara tentang bahan baku pabrik, teknologi produksi, pengendalian mutu, pemasaran. Ini semua satu dengan yang lain bervariasi. Kata kuncinya tadi di atas tadi itu adalah variasi. Ada penelitian yang berkaitan dengan motivasi belajar. Iya, karena di dalam kelas itu motivasi belajar satu dengan yang lain berbeda. Ya, masalahnya adalah orang yang termotivasi itu paling banyak di dalam kelas. Sehingga saya mau teliti kenapa mereka mereka sekian banyak orang ini tidak termotivasi belajar. Ya. Kenapa orang tidak mau belajar tentang matematika? Matematika itu dianggap sebagai momok. Ya. Akhirnya membuat mereka tidak termotivasi belajar matematika. Teliti kenapa mereka tidak suka itu. Oh, ternyata gurunya galak. Oh, ternyata gurunya suka pukul-pukul. Oh, ternyata gurunya itu killer. Gurunya itu mengajar strong. Ya.
Nah, itu membuat memang siswa tidak menyukai matematika, ya, tidak menyukai statistika. Maka kemudian sekarang hari ini pada program studi eksakta tersebut dikembangkan yang namanya matematik is fun, statistik is fun, matematika yang menyenangkan, belajar yang menyenangkan. Itu konsep yang memecahkan masalah dari kasus-kasus yang ya begitu ya. Nah, yang keempat, tidak makan variabel karena adanya variasi. Misalnya berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi satu yang lain. Tadi saya sudah kasih contoh itu. Kita lanjut. Dapat kita baca saja ya kesimpulannya. Jadi kalau peneliti akan memiliki variabel penelitian baik yang diceritakan orang, objek maupun dengan kegiatan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Ini kata kunci ya, harus ada variasi. Lalu kemudian berdasarkan penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang terdapat oleh peneliti untuk dipelajari. Jadi sebagai seorang peneliti harus menetapkan variasi dan nanti dapat menetapkan variabel, seorang peneliti harus menetapkan variabel penelitiannya dan dari variabel penelitian itulah yang akan dilakukan penelitian dan sampai menarik kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat tentang konsep yang lain, yaitu macam-macam variabel. Ya, macam-macam variabel. Menurut hubungan antara satu variabel dan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi, ya, dapat dibedakan menjadi. Yang pertama variabel independen, ya. Yang pertama variabel independen. Atau A, variabel independen. Apa itu variabel independen? Variabel independen disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent, ya. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Pada umumnya orang mengenal variabel independen itu lebih banyak dinamakan sebagai variabel bebas, ya, variabel bebas. Variabel independen atau variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Oh, ternyata ada variabel dependen. Sudah, kita tinggalkan ini dulu karena kita belum masuk di dalamnya. Ya. Itu berarti begini. Kalau umumnya orang bilang variabel independen itu variabel bebas, ya. Lalu variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Ya, variabel yang mempengaruhi. Maka ada yang juga bilang begini, variabel independen atau variabel yang mempengaruhi itu adalah variabel sebab akibat, variabel kausal. Ada asap, maka ada yang Api. api. Mana sebab, mana akibat? Mana sebab, mana akibat? Sebabnya Sebab api, asap akibat. sebabnya api, akibatnya asap. Asap. Jangan terbalik ya, sebabnya asap, akibatnya api. Ya. Jangan ya. Karena asap itu dia naik karena ada api toh. Dibakar dulu baru kemudian ada asap toh. Itu contohnya ya. Itu konsep kausal, sebab akibat. Ya. Sebab itu independen. Sebab itu variabel independen ini. Ya. Lalu kemudian mengakibatkan apa? Ya. Nanti kalau di penelitian yang hubungan mempengaruhi, lalu kemudian variabel independen itu mempengaruhi apa? Ya. Dalam bahasa yang lainnya, variabel independen, variabel bebas itu dia menyebabkan apa? Dia mengakibatkan apa? Begitu ya. Lalu ada di sini ada konsep SEM, structural equation modeling ya. Pemodelan persamaan struktural. Ini salah satu juga konsep hubungan yang melibatkan banyak variabel ya. Banyak variabel. Ini penelitian yang udah tingkat atas gitu. Jadi ada di pasca sarjana, magister atau doktoral menggunakan ini structural equation modeling.
Jadi itu ya, pahami independen itu ya. Independen itu disebut sebagai variabel bebas. Disebut juga sebagai variabel sebab, ya, disebut sebagai variabel yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi. Contohnya api itu variabel independen karena dia adalah sebab, ya, dia adalah sebab. Oke, sekarang berikut variabel dependen. Tadi itu ya, tadi sudah disinggung ya tadi. Variabel dependen itu apa? Variabel dependen adalah variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Umumnya peneliti itu mengenalnya sebagai variabel terikat. Memang yang kayak variabel output, kriteria, konsekuen itu tidak banyak, ya, yang dipakai, ya. Lebih banyak penelitian variabel independen dipahami, ya, konsepnya itu dipahami sebagai variabel terikat. Jadi kalau tadi variabel independen adalah variabel bebas, sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat. Ya. Konsep variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, ya, atau yang menjadi akibat. Tadi sebabnya tadi independen, akibat sekarang adalah dependen. Tadi yang mempengaruhi adalah independen, yang dipengaruhi adalah dependen. Ya. Nah, kemudian kita lihat contoh. Ini contoh keilmuan yang lain ya, bukan keilmuan pendidikan agama, pendidikan anak usia dini ya. Intensitas iklan itu variabel independen, ya. Lalu kemudian jumlah penjualan adalah variabel dependen. Dalam aspek hubungan tadi, dalam konsep hubungan tadi, apakah intensitas iklan itu dapat mempengaruhi jumlah penjualan atau tidak? Ya. Apakah jumlah penjualan ini itu dia dipengaruhi tidak oleh intensitas iklan? Ya, saya balik begitu ya. Jadi sebab intensitas iklan berakibat pada jumlah penjualan. Semakin besar intensitas iklan, semakin banyak promosi-promosi penjualan, pasang billboard, pasang banner, stiker-stiker, pokoknya banyak bentuk aktivitas iklan ini. Barang-barang yang diiklankan itu dia mengalami jumlah penjualan atau tidak? Ya, saya balik deh ke contoh pendidikan anak usia dini deh. Variabel independen adalah model pembelajaran kooperatif. Ya. Jadi judulnya adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif. Lalu variabel dependennya adalah terhadap motivasi belajar anak usia dini. Apakah model pembelajaran kooperatif mempengaruhi motivasi belajar anak usia dini? Kita buktikan dalam penelitian. Ya. Nanti kita kuasai teori tentang model pembelajaran kooperatif. Kita kuasai teori tentang motivasi belajar. Kita lihat apakah nanti betul-betul konsep mempengaruhi dan yang dipengaruhi itu dapat terjadi atau tidak dalam penelitian kita. Nanti kita buktikan. Ya, nanti kita buktikan dalam penelitian. Oke, jadi variabel dependen sudah, kita masuk ke yang berikut, variabel moderator. Jadi gini, kalau di S1 penelitian itu banyak menggunakan kedua variabel ini saja. Ya, menggunakan kedua variabel ini saja. Variabel independen dan variabel dependen. Belum banyak menggunakan misalnya variabel moderator. Ya, memang belum banyak ya. Jadi atau juga jarang ya. Saya belum temui penelitian yang menggunakan jenis variabel lain ya. Atau macam variabel lain selain independen dan variabel dependen. Ya, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Nah, kita lihat yang berikut adalah variabel moderator. Ya, variabel moderator itu bicara tentang apa? Variabel yang mempengaruhi dengan dalam kurungnya ini, ya, dengan kriteria itu memperkuat, yang indikator ya, memperkuat dan memperlemah. Ya, mempengaruhi atau dalam hal ini memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen akan semakin kuat
bila ada variabel moderator yang mendukung hubungan tersebut. Tetapi sebaliknya, semakin lemah bila tidak ada. Ya, memperkuat dan memperlemah. Hubungan perilaku akan semakin tinggi, ini sudah masuk ke contoh di bawah ya. Hubungan perilaku akan semakin tinggi bila ada variabel pendukung yang tinggi pula. Ya, ini structural equation model, ya, itu konsep yang nanti kita pelajari juga, tapi saya tidak menjelaskannya lebih jauh ya, karena lebih banyak digunakan pada penelitian-penelitian tingkat atas. Maka kemudian dari gambar hubungan variabel independen variabel independen moderator dan dependen ini, kita lihat bahwa perilaku suami dan perilaku istri, ya, perilaku suami itu variabel independen, sedangkan perilaku istri itu adalah variabel dependen. Perilaku suami hubungannya dengan perilaku istri menjadi semakin kuat atau semakin lemah itu karena dipengaruhi oleh jumlah anak. Ya, kita buktikan itu. Apakah memang suami dan istri itu dapat dipengaruhi secara lemah atau secara kuat karena kehadiran anak atau tidak? Itu kita harus buktikan dalam penelitian. Ini contoh dari penggunaan variabel moderator. Yang berikut, ini juga contoh dari variabel moderator, ada pendidikan, ada keberhasilan usaha, ada lingkungan. Ya, variabel lingkungan adalah variabel yang mempengaruhi, ya, ada atau tidaknya keberhasilan usaha, atau baik meningkat atau menurunnya keberhasilan usaha dari adanya pendidikan seseorang. Ya. Itu contoh variabel moderator. Sekarang kita lihat variabel yang keempat, macam variabel yang keempat, yaitu variabel intervening. Ya, oleh Tuchman menyatakan, ya, variabel ini merupakan variabel penyela antara, ya, variabel penyela atau variabel antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Dia variabel independen, lalu ini variabel intervening atau variabel penyela, variabel antara variabel dependen. Jadi variabel intervening antara variabel independen dan variabel dependen. Dia itu, ya, mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi langsung. Tidak mempengaruhi langsung berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Ya, ini juga nanti kita melihatnya sebagai salah satu bentuk penggunaan variabel intervening dalam penelitian. Di sini dicontohkan ada lingkungan tempat tinggal, variabel moderator. Ya, ini salah satu juga variabel moderator yang coba masuk pada antara penghasilan, intervening, dan dependen. Lingkungan tempat tinggal itu dia mempengaruhi atau tidak, ya, dari penghasilan, gaya hidup, dan harapan hidup ini. Ya, itu contoh gambar atau hubungan dari beberapa variabel ini. Yang berikut variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol? Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi di luar variabel kontrol itu tidak boleh dihasilkan kesimpulan dari variabel yang di luar variabel kontrol. Jadi variabel kontrol itu sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimen. Ini contoh pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan pemasaran. Jadi ada jenis pendidikan terhadap keterampilan pemasaran. Variabel independennya adalah pendidikan SMU, jadi jenis pendidikannya itu pendidikan SMU dan SMK. Sedangkan variabel kontrol yang ditetapkan sama berupa apa? Produk yang dipasarkan sama, lokasi pemasaran sama, alat-alat yang digunakan sama, ruang tempat pemasaran sama. Gitu ya, karena ini yang dibilang sebagai variabel kontrol, ya, variabel yang dikendalikan, ya. Maka kemudian di sini dipilih variabel kontrolnya itu ada beberapa, ya, dipasarkan sama, lokasi pemasarannya sama, alat-alat yang digunakan sama, ruang tempat pemasarannya juga sama. Nah, dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap kemampuan pemasaran dapat diketahui lebih pasti, ya. Ini dia gambarnya, gambar hubungannya.
kalau pendidikan, jenis pendidikan yang dalam hal ini SMA dan SMK, terhadap keterampilan pemasaran, lalu dikontrol oleh produk tempat alat yang sama, apakah menunjukkan pengaruh atau tidak, ya, suatu pendidikan itu, ya, suatu pendidikan oleh siswa SMA dan SMK itu memiliki kemampuan pemasaran yang lebih baik lagi, ya. Kalau kemudian mereka ditempatkan mereka menjual produk yang sama, tempat yang sama, alat yang sama, serta ruang pemasaran yang sama, bagaimana mereka punya hasil, bagaimana mereka menunjukkan keterampilan atau kemampuan pemasaran anak-anak siswa SMA dan SMK ini, ya. Itu contoh variabel kontrol. Nah, kesimpulannya dapat saudara baca pada kesimpulan yang ada ini, tinggal Anda baca karena ini sudah ditulis juga di depan dan dijelaskan, tinggal dipahami juga untuk kesimpulannya. Nah, di sisa waktu yang berikut ini saya coba masuk pada materi berikutnya. Tadi kita sudah bicara tentang penelitian, kita sudah bicara tentang variabel penelitian, sekarang kita bicara tentang paradigma penelitian. Nah, apa itu konsep paradigma penelitian? Di sini dijelaskan dalam penelitian kuantitatif atau positivistik. Langsung ya, jadi langsung ya bahwa statistik itu berhubungan dengan penelitian kuantitatif, ya. Umumnya penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Maka kemudian di sini disampaikan langsung bahwa dalam penelitian kuantitatif ini paham ya, ini alirannya, aliran positivistik atau aliran positivisme yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal, sebab akibat. Dan sudah sebut tadi ya. Maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut sebagai paradigma penelitian atau model penelitian. Ya. Biasa ini lalu kemudian di bab metode penelitian kita langsung menuliskan pada desain penelitian kita, menunjukkan paradigma penelitian kita itu apa. Ya. Ini dia paradigma penelitiannya. Yang kedua, jadi paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Ya. Jadi paradigma penelitian itu melibatkan variabel sudah tentu, ya. Melibatkan variabel sudah tentu. Dan di sini dijelaskan bahwa juga harus memuat jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Nanti rumusan masalah itu sudah tentu akan diturunkan dari judul penelitian dan juga berdasarkan masalah-masalah yang ditemui di lapangan dan juga variabel penelitian yang telah diputuskan, yang telah ditetapkan oleh si peneliti. Ya. Maka kemudian dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab oleh penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Jadi memang dari paradigma penelitian, di dalamnya itu tetap memuat variabel penelitian, juga memuat rumusan masalah yang perlu untuk dijawab. Di dalamnya juga harus mengetahui teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis. Ya, hipotesis itu ada berapa? Jenis hipotesis itu ada berapa? Ya, ada hipotesis deskriptif atau hipotesis kalimat, tapi juga ada hipotesis statistik. Itu semuanya juga dengan jelas menjadi bagian dari paradigma penelitian. Seluruh teknik analisis data yang digunakan. Teknik analisis data yang digunakan ini adalah misalnya kita menggunakan rumus statistik apa. Ya. Rumus statistik apa yang dipakai. Nah, berdasarkan hal ini maka bentuk-bentuk paradigma atau model penelitian kuantitatif khususnya untuk penelitian survei seperti pada gambar berikut.
Yang pertama itu tentang paradigma sederhana. Apa itu konsep paradigma sederhana? Paradigma penelitian sederhana ini terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel dependen. Ya, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar 1.5 ini, variabel independen itu disimbolkan dengan simbol X, sedangkan variabel dependen disimbolkan dengan simbol Y. Garis ini menunjukkan garis hubungan, disimbolkan dengan R. R itu lalu kemudian dibilang sebagai relasi atau korelasi. Ya, kita lihat apakah variabel independen dan dependen ini memiliki hubungan atau tidak. Ya, memiliki hubungan atau tidak. Apakah motivasi belajar dan model pembelajaran memiliki hubungan atau tidak. Ya, tapi kalau independen dan dependen untuk penelitian yang bersifat sebab akibat, maka apakah variabel X mempengaruhi variabel Y atau tidak. Begitu ya. Sudah, yang berikutnya ini contoh dari paradigma pertama tadi ya, paradigma sederhana tadi, yaitu jumlah rumusan masalah deskriptif ada 2 dan asosiatif ada 1. Ini langsung ditulis rumusan masalahnya. Apa sih rumusan masalah deskriptif itu? Karena deskriptif ada 2, yaitu bagaimana X-nya, ya, bagaimana Y-nya. Misalnya ini kualitas alat. Tadi kita tidak tahu X-nya itu variabel apa ya. X itu misalnya kualitas alat, sedangkan Y itu adalah kualitas barang yang dihasilkan. Ya, bagaimana kualitas alat yang digunakan dan bagaimana kualitas barang yang dihasilkan, yang disebutkan dengan X dan Y. Itu untuk masalah deskriptif, rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah ya. Yang kedua, rumusan masalah asosiatif. Asosiatif itu nama lainnya adalah hubungan. Nah, dalam hal ini dibilang sebagai hubungan yang satu. Ya, rumusan masalah asosiatif atau masalah hubungan itu hanya satu, yaitu bagaimana hubungan atau pengaruh kualitas alat X tadi dengan kualitas barang Y tadi yang dihasilkan. Bagaimana itu hubungan atau pengaruh? Ya, maka kemudian rumusan masalah ini hanya satu. Saya sampai jam 24. Saya sampai 1 jam 40 menit ya. Jadi kalau sekarang ini berarti sudah menunjukkan tinggal 2 menit ya saya selesai. Maka saya selesai slide ini aja dulu. Maka kemudian yang B, secara teori, maka teori yang digunakan ada 2. Yaitu teori tentang alat-alat kerja dan tentang kualitas barang. Alat-alat kerja itu apa? Teori X yang tadi. Sedangkan kualitas barang itu apa? Teori Y yang tadi. Untuk Y yang tadi. Ya, variabel Y yang tadi. Kualitas barang. Hipotesisnya apa? Ya, hipotesis yang dirumuskan ada 2 macam hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif. Ya, begitu juga dengan masalah deskriptif dan masalah asosiatif. Nah, yang pertama kita lihat hipotesis deskriptif. Ya, ini sebenarnya ada 2 ya, 2 hipotesis deskriptif. Yang pertama, kualitas alat yang digunakan oleh lembaga tersebut telah mencapai 7.096 yang dikategorikan baik. Ya, B-nya itu di sini ya. B-nya ini yang di sini yang harus di enter ke bawah. Yaitu kualitas barang yang tadi kan A itu kualitas alat ya. Kualitas alat itu menunjukkan variabel X ya. Sedangkan B bagaimana kualitas barang, bukan sudah tidak pakai kata bagaimana lagi ya, karena sudah ada hipotesis ya. Hipotesis menunjukkan apa? Kualitas barang yang dihasilkan oleh lembaga tersebut telah mencapai 999 dari yang diharapkan. Ya. Kualitas barang berbeda dengan kualitas alat. Ya. Nah, secara hipotesis deskriptif telah ditunjukkan. Yang berikut hipotesis asosiatif. Maka kemudian hipotesis asosiatif bentuknya adalah ada hubungan. Hipotesis itu pernyataan ya dalam bentuk ada atau tidak ada. Ya, biasanya begitu. Tapi kalau sudah dalam bentuk hasil penelitian, itu kesimpulannya hanya menggunakan ada atau hanya menggunakan kata tidak ada. Maka di sini disampaikan hipotesis asosiatifnya adalah ada hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas alat dengan kualitas barang yang dihasilkan. Ya, maka kemudian pernyataan ini, hal ini berarti bila kualitas alat ditingkatkan, maka kualitas barang yang dihasilkan akan menjadi semakin tinggi. Ya.
Kadang-kala kata ini dipakai sebagai kata signifikan, hanya digunakan apabila hasil uji hipotesis akan digeneralisasikan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi ada kata signifikan itu digunakan apabila hasil uji hipotesis akan digeneralisasi ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Misalnya saya penelitian itu di kelas 1, di kelas PAUD A. Di dalam sekolah itu ada PAUD A, ada PAUD B, PAUD C. Ya. Ketika hasil penelitian saya di PAUD A, itu saya dapat menggeneralisasikannya ke PAUD B dan ke PAUD C. Ya, untuk diterapkanlah model pembelajaran A untuk menghasilkan motivasi belajar siswa pada kelas B dan kelas C. Itu konsep menggeneralisasi, ya, dapat digeneralisasi suatu penelitian yang kita lakukan pada populasi yang sama di satu sampel di sekolah di mana kita melakukan penelitian tersebut. Baik, sampai di sini saya kira waktu kita telah selesai, dan seperti biasa kalau saya terangkan mungkin ada yang masih kurang, saya kira waktunya untuk Anda bertanya.